Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenur Leli. Saya merupakan mahasiswi Universitas Majalengka, program studi manajemen. Di sini saya akan memaparkan tugas ekonomi manajerial saya, yaitu tentang analisis dalam sebuah perusahaan yang berkaitan dengan ekonomi manajerial. Nah, saya mengambil tentang perusahaan 7-Eleven, yang mana perusahaan 7-Eleven ini merupakan perusahaan waralaba retail internasional yang didirikan pada tahun 1927 di Dallas, Texas, Amerika Serikat oleh Jules C. Thompson, SR, dan keluarganya. Awalnya dikenal sebagai Tutum Stores. Toko-toko ini menjual barang-barang kecil dan makanan ringan. Pada tahun 1946, perusahaan mengadopsi nama 7-Eleven untuk mencerminkan jam operasionalnya yang luar biasa, yaitu dari jam 7 pagi hingga jam 11 malam. Nah, sejak saat itu, 7-Eleven telah berkembang menjadi jaringan retail global dengan ribuan toko di seluruh dunia. Nah, di sini juga ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi perusahaan itu semakin memburuk, yaitu yang pertama, dikarenakan persaingan yang ketat. Bisnis retail seperti 7-Eleven sering menghadapi persaingan yang sangat ketat dari pesaing lain di pasar, termasuk toko serbaguna besar dan kecil seperti supermarket dan pengecer online. Jika 7-Eleven tidak mampu bersaing dalam harga, layanan, atau inovasi produk, mereka mungkin kehilangan pangsa pasar dan pendapatan. Nah, lalu yang kedua, dikarenakan perubahan gaya hidup konsumen. Perubahan dalam perilaku preferensi konsumen bisa menjadi faktor yang signifikan dalam kebangkrutan sebuah perusahaan retail. Misalnya, jika konsumen beralih ke metode pembelian online atau memilih untuk berbelanja di tempat lain yang menawarkan lebih banyak pilihan atau kenyamanan, ini merugikan bisnis fisik seperti 7-Eleven. Nah, yang ketiga, manajemen rantai pasokan yang tidak efisien. Jika 7-Eleven mengalami masalah dengan manajemen rantai pasokan mereka, seperti masalah persediaan yang buruk, biaya logistik yang tinggi, atau kesulitan dengan pemasok, hal ini bisa mempengaruhi profitabilitas mereka secara signifikan. Lalu yang selanjutnya, dikarenakan utang yang tinggi. Nah, mengambil terlalu banyak utang atau berinvestasi dalam ekspansi yang tidak berkelanjutan tanpa pertumbuhan yang sesuai dengan pendapatan, hal ini dapat mengarah ke beban finansial yang berat dan kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Lalu, biaya operasional yang tidak terkendali. Biaya operasional yang tinggi seperti biaya sewa yang mahal untuk lokasi retail, gaji karyawan yang tinggi, atau biaya overhead yang besar bisa menyebabkan penurunan laba bersih, bahkan kerugian bagi perusahaan. Nah, lalu ada kegagalan dalam adaptasi terhadap perubahan pasar. Jika manajemen 7-Eleven gagal mengidentifikasi atau merespon dengan cepat terhadap perubahan dalam industri atau pasar, mereka mungkin kehilangan keunggulan kompetitif dan terjebak dalam model bisnis yang tidak lagi relevan. Nah, yang terakhir, penyebab keburukan perusahaan 7-Eleven ini adalah dikarenakan masalah hukum atau reputasi, yang mana masalah hukum atau reputasi ini seperti tuntunan hukum yang mahal atau kerugian reputasi karena skandal atau masalah kualitas produk dapat merusak citra merek dan mempengaruhi penjualan. Nah, beberapa hal tadi yaitu penyebab daripada semakin buruknya perusahaan 7-Eleven ini. Lalu pengambilan keputusan yang diambil oleh perusahaan 7-Eleven ini atau cara untuk mengatasi keburukan yang terjadi dalam perusahaan 7-Eleven ini, yang pertama yaitu menganalisis dan pembenahan rantai pasokan. Nah, maksudnya perusahaan ini melakukan audit menyeluruh terhadap rantai mereka untuk mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Mungkin melibatkan negosiasi ulang, contohnya dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik, meningkatkan manajemen inventaris, atau mengevaluasi opsi logistik untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang kedua, dengan cara revaluasi struktur biaya. Perusahaan ini meninjau dan mengevaluasi semua biaya operasional mereka, termasuk biaya sewa, gaji karyawan, overhead, dan biaya lainnya. Mereka kemudian mencari cara
Untuk mengurangi biaya tersebut, seperti menegosiasi ulang kontrak sewa, mengoptimalkan jumlah karyawan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Keempat itu inovasi dan layanan, yang mana perusahaan 7-Eleven ini memperkenalkan produk dan layanan baru yang lebih menarik bagi pelanggan. Hal ini dapat melibatkan pengembangan produk-produk unggulan, kolaborasi dengan merek lain untuk menciptakan produk khusus, atau memperluas jangkauan layanan yang ditawarkan. Lalu yang kelima ini pengelolaan utang atau likuiditas, yang mana perusahaan 7-Eleven ini mengelola utang mereka dengan lebih hati-hati lagi dan berusaha untuk mengurangi beban bunga yang tinggi. Hal ini dapat melibatkan restrukturisasi utang, negosiasi dengan kreditur, atau mencari sumber pendanaan yang lebih murah. Yang terakhir yaitu dengan cara penyelidikan diversifikasi atau aliansi strategis, yang mana perusahaan 7-Eleven harus mempertimbangkan kembali untuk diversifikasi bisnis mereka ke bidang lain yang lebih menguntungkan atau mencari kemitraan aliansi strategis dengan perusahaan lainnya yang dapat memberikan dukungan finansial atau sumber daya tambahan. Yang kelima yaitu ekspansi global. Artinya, perkembangan 7-Eleven menjadi jaringan global menunjukkan bahwa ada peluang bagi perusahaan untuk berkembang di pasar internasional dengan memahami budaya lokal dan menyesuaikan strategi bisnis mereka. Dan yang terakhir adalah konsistensi dan kepemimpinan yang kuat. Artinya, kepemimpinan yang kuat dan konsistensi dalam menjalankan visi perusahaan dapat membantu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan keberhasilan jangka panjang. Itu beberapa pelajaran yang bisa saya ambil, dan adapun kesimpulan yang bisa saya simpulkan yaitu bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya bergantung pada produk atau layanan yang ditawarkan, tetapi juga pada kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, memahami kebutuhan pelanggan, dan memimpin dengan konsistensi, fleksibilitas model bisnis, inovasi dalam layanan, pembangunan merek yang kuat, ekspansi global, dan responsibilitas terhadap perubahan adalah beberapa faktor kunci yang telah membantu 7-Eleven ini menjadi salah satu jaringan retail terbesar di dunia. Nah, dapat disimpulkan juga, kesuksesan bisnis tidak hanya tentang apa yang Anda jual, tapi juga bagaimana Anda memahami dan merespon pasar, serta bagaimana Anda memimpin perusahaan Anda ke arah yang benar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.